Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur pada malam hari ini atas segala kasih dan rahmat-Nya bagi kita sekalian, mempersatukan kita dalam suasana yang penuh dengan sukacita melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita mengawali renungan kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 2. Nyanyian kemenangan iman nomor 2, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga, sembahlah kepada Raja. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, taktanya megah. Pengasihan-Mu tiada taranya, udara dan terang memancarkannya, lembah bukit pun melukiskan tetesan embun dan air hujan sejuk. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepada-Mu saat ini Bapa, atas segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu di dalam diri kami ini. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga melalui renungan ini firman-Mu kami sungguh pahami, sebab firman-Mu inilah yang kami jadikan sebagai pedoman satu-satunya dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang termuat di dalam ucapan syukur, sehingga ucapan syukur itu amat penting untuk dilakukan bagi kita sekalian? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam ucapan syukur itu terkandung ada pujian kepada Tuhan, ada rasa terima kasih kita atas segala kemurahan-Nya, dan begitu pun juga memiliki unsur pengagungan atau untuk penghormatan kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita saat ini bahwa kita diajari untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka dalam kitab Ulangan memberikan gambaran bahwa ucapan syukur yang kita lakukan itu bagaikan pintu yang berputar-putar pada engselnya. Maksudnya bahwa kalau kita ke kanan, kita bersyukur. Kalau kita ke kiri, kita bersyukur. Kalau kita ke depan, kita bersyukur. Atau dengan kata lain, bahwa dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, keadaan apapun yang kita alami,
Ingat bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan. Karena ingat bahwa ucapan syukur itu adalah sesuatu hal yang mulia menurut pemandangan Tuhan. Sebab ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang mengagungkannya, kita sedang memujinya, kita sedang menyampaikan terima kasih kita atas segala kemurahan dan atas segala pertolongannya di dalam kehidupan kita ini. Dan ingat bahwa apakah yang bisa membuat kita selalu mampu hidup bersyukur dalam segala hal? Dalam ayat yang ke-16 berkata bahwa ketika kita senantiasa bersukacita. Dan dalam ayat yang ke-17 berkata, ketika kita tetap berdoa di dalam diri kita. Ingat, itulah yang membuat diri kita senantiasa mampu mengucap syukur dalam segala hal. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah sebabnya sehingga kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama di sini yang saya dapat simpulkan bahwa mengucap syukur itu adalah bukti kita mengakui kehebatan kuasa Allah. Jadi ingat baik-baik, ketika kita mengucap syukur, ini adalah bukti bagi kita bahwa kita mengakui kehebatan kuasa Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita harus mengakui bahwa karena kehebatan kuasa Allah lah, maka kita ada sampai saat ini. Kuat, sehat, menjalani hidup, bahkan menikmati segala apapun yang terjadi di dalam diri kita ini. Itu semua bisa kita alami karena kehebatan kuasanya. Maka itulah sebabnya firman Tuhan sebenarnya saat ini menyadarkan kepada kita. Kita diajak untuk selalu sadar akan kuasa Allah di dalam diri kita. Bahwa tanpa kuasa Allah, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Tanpa kuasa Allah, kita tidak akan mungkin menikmati apa yang baik dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita sedang melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita hidup melakukan kehendak Allah, itu adalah salah satu bukti bagi kita bahwa kita mengakui kehebatan Allah di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita mengucap syukur kepada Allah bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya kasih Allah yang kita alami. Tetapi ingat, kita mengucap syukur kepada Allah karena kita mengakui tentang kehebatan kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah lah yang sungguh hebat, menolong kita sehingga kita ada kuat dan sehat menjalani hidup. Sekalipun bagi saudara-saudara yang masih bergumul dalam penyakit saat ini, ingat bahwa karena kehebatan kuasa Tuhanlah sehingga mampu menghadapinya, mampu menjalaninya. Dan itulah sebabnya selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, apa sebabnya sehingga kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang kedua yang saya dapat simpulkan adalah bukti iman kita kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Allah, berarti ini adalah bukti iman kita kepada Allah. Sebab kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ayat yang ke-26 selalu menegaskan bahwa iman itu harus ada buktinya. Iman itu harus nyata dalam seluruh hidup kita. Iman itu bukan sebatas pada pengakuan bibir kita, bukan sebatas ungkapan kata-kata manis, kata-kata indah yang bisa kita ucapkan di dalam diri kita. Tetapi iman selalu menuntut adanya bukti, atau harus ada pembuktian dalam menjalani hidup kita ini, barulah kita disebut sebagai orang yang beriman.
Sebab di situ firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita mengucap syukur, ini adalah salah satu bukti bagi kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan apabila hidup kita ini selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, pastinya hidup kita ini akan bermanfaat. Pastinya hidup kita ini berdampak kepada orang lain. Karena orang akan melihat tentang sukacita yang ada pada diri kita. Orang akan melihat bahwa apapun yang terjadi, situasi dan keadaan apapun yang kita alami, kita selalu tetap dalam keadaan sukacita menjalani hidup di dunia ini. Dan ingat saudara-saudara, bahwa mengucap syukur adalah bukti iman. Dan salah satu contohnya kita lihat, bahwa mengucap syukur itu adalah bukti iman kita kepada Allah. Mari sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-19 mengkisahkan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menghadap kepada imam, dalam perjalanan menuju kepada imam, mereka semuanya menjadi sembuh. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Hanya satu saja yang kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka itulah sebabnya dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, "Di manakah yang ke-9? Kenapa hanya orang asing ini yang datang bersyukur kepada Tuhan?" Dan terlebih perhatikan dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi saudara, jangan kita anggap enteng bersyukur kepada Tuhan di dalam diri kita. Sebab ucapan syukur ini menandakan, salah satu hal yang menandakan bagi kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan di dalam diri kita. Namun saudara, yang perlu kita ingat bahwa ungkapan syukur yang dimaksudkan di sini bukan hanya ungkapan-ungkapan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah kita sampaikan, kita ucapkan di dalam diri kita, tetapi lebih kepada bahwa kita mengakui tentang kehebatan kuasa Allah. Dan yang ketiga, bahwa ini menandakan bukti iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan dipengaruhi oleh situasi, keadaan apapun, terkhusus pandemi saat ini. Tetapi sekalipun pandemi selalu mengancam kita, ingat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Allah kita hebat, Allah yang sanggup menolong kita. Dan kita mengakui bahwa kita adalah orang, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dalam menjalani hidup kita di dunia ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menutup renungan kita pada malam hari ini dalam doa. Oleh sebab itu, saya akan berdoa untuk kita sekalian. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan pada malam hari ini. Untuk terus mengajak kami mengucap syukur dalam segala hal. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, terkhusus pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Kami sungguh sadar bahwa hal itulah yang kadang menghilangkan ucapan syukur dari dalam diri kami, dan kadang membuat diri kami tidak tahu bersyukur ke hadapan hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini menjadi penopang-penopang baru dalam menjalani hidup kami di dunia ini, sehingga dalam setiap keadaan dan kondisi apapun yang terjadi di sekitar hidup kami ini, ucapan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan tolong dalam menjalani hidup,
untuk selalu beriman sungguh-sungguh kepadamu dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Tuhan tolong bagi yang bergumul mencari pekerjaan, bukakan jalan. Kami mendoakan bagi ibu-ibu menjalani masa hamil, Tuhan selalu memberkati. Bagi jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan hidup, kiranya mereka tetap bersyukur dan Tuhan nyatakan kehebatan kuasa-Mu untuk datang melawat, untuk datang memulihkan, dan begitu pun juga untuk terus memberikan kekuatan iman, ketabahan untuk selalu mengucap syukur dalam menghadapi pergumulan penyakit saat ini. Bapa di dalam sorga, Engkau rancangkan apa yang terbaik bagi umat-umat-Mu, sehingga dalam menjalani hidup di tahun 2021, sekalipun pandemi belum berlalu, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa merancangkan apa yang terbaik sehingga mereka semua memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Tuhan senantiasa membuat berhasil, memberikan kepintaran-kepintaran. Makanya Tuhan, kami terus berdoa kepadamu dalam kebersamaan kami, dalam hidup bersyukur, dalam persekutuan kami, kiranya kami terus hidup di dalam kebersamaan untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu sama lain, supaya kami semua tetap berdiri teguh dalam iman keyakinan kepada Tuhan, dan untuk selalu hidup memuji dan melayani-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu saat ini menjadi berkat tersendiri bagi kami, mendorong terus hidup kami, bahwa untuk hidup bersukacita adalah ketika kami selalu dalam rasa syukur dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, inilah doa kami. Inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.